Di jantung Minahasa, Sulawesi Utara, berdiri gagah Gunung Kawengaan dan lembah Tondano yang subur. Lembah ini dulunya adalah permukiman yang ramai, dihuni oleh suku Taudano yang hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Tanah mereka melimpah hasil bumi, dari cengkeh harum hingga pala yang mahal, dan udara selalu sejuk. Namun, ada satu hal yang unik dari masyarakat Taudano. Mereka sangat menjaga rahasia, terutama rahasia yang berkaitan dengan alam. Mereka percaya bahwa kekuatan alam, khususnya mata air di puncak Kawengaan, adalah anugerah yang harus dihormati. Di desa itu, hiduplah seorang gadis cantik bernama Luminah. Ia adalah putri kepala adat dan sangat dicintai. Luminah memiliki suara yang merdu, senyum yang menawan. Tetapi ia memiliki satu kelemahan besar. Ia tidak bisa menyimpan rahasia. Jika ia mendengar berita, baik itu penting atau remeh, ia akan menyebarkannya dengan cepat, seringkali dilebih-lebihkan. Ayahnya, kepala adat, sering menasihatinya. Luminah, lidahmu lebih tajam dari pedang, dan gosipmu lebih cepat dari angin. Luminah hanya tertawa. Baginya, berbagi cerita adalah cara untuk mendekatkan diri dengan orang lain. Sementara itu, di puncak Gunung Kawengaan, tersembunyi sebuah mata air ajaib yang menjadi sumber kehidupan lembah. Air ini sangat murni dan dingin. Ia mengalir ke bawah, menghidupi sawah dan sumur masyarakat Taudano. Para tetua memiliki satu pantangan keras. Mereka tidak boleh bercerita kepada siapapun di luar suku tentang keberadaan mata air ini. Pantangan itu berbunyi, barang siapa yang membocorkan rahasia mata air Taudano, maka murka alam akan menenggelamkan seluruh lembah. Suatu hari, terjadi kekeringan hebat di desa-desa tetangga. Hasil panen mereka gagal total. Pemimpin desa tetangga, yang bernama Raja Monco, mengirim utusan ke lembah Tondano untuk meminta bantuan air. Raja Monco terkenal sebagai pemimpin yang serakah dan tidak adil. Tetapi masyarakat Taudano tetap memberikan bantuan. Mereka memberi air secukupnya dari sumur desa, tanpa mengungkapkan bahwa mereka memiliki sumber mata air tak terbatas. Luminah melihat hal itu. Ia merasa kasihan pada Raja Monco, tetapi ia juga merasa bangga dengan sumber air mereka. Mengapa kita tidak mengatakan saja bahwa kita punya mata air di puncak? Bukankah itu akan membuat kita dihormati? Pikir Luminah. Diam-diam, Raja Monco juga penasaran. Ia tahu kemakmuran Tondano pasti berasal dari sumber rahasia. Raja Moncol mengatur rencana. Ia berpura-pura jatuh sakit dan memanggil Luminah, yang terkenal ramah dan suka menolong. Luminah, kudengar kamu adalah gadis paling baik hati di Tondano. Aku sakit keras, dan hanya air paling murni yang bisa menyembuhkanku. Aku butuh air yang berasal langsung dari sumber kehidupan Tondano yang tersembunyi itu. Tolong katakan di mana letaknya, pinta Raja Monco dengan suara lemah. Luminah merasa tersentuh. Ia merasa bersalah menyembunyikan rahasia dari orang yang sakit. Ia melupakan semua nasihat ayahnya dan pantangan para tetua. Keinginan untuk berbagi informasi menguasai dirinya. Luminah berbisik, sebenarnya, kami punya mata air ajaib di puncak Kawengaan. Tapi tolong jangan beritahu siapa-siapa. Itu rahasia terpenting kami. Raja Monco tersenyum licik dalam hati. Tentu saja, Luminah, rahasiamu aman bersamaku. Setelah Luminah pergi, Raja Monco segera memanggil tentaranya. Ia kini tahu di mana letak harta karun Tondano. Raja Monco dan pasukannya mendaki Kawengaan. Mereka menemukan mata air yang memancar dengan indah. Mereka tidak mengambil air untuk diminum, tetapi mereka membawa cangkul dan linggis. Mereka mulai menggali, berniat memperluas sumber air itu agar bisa dialirkan seluruhnya ke desa mereka. Raja Moncol berkata, jika Tondano bisa makmur, kita juga bisa. Ambil semuanya. Di lembah Tondano, Luminah merasa gelisah. Ia ingat betul ancaman murka alam jika rahasia itu terbongkar. Ia berlari ke hadapan ayahnya, menangis dan mengakui kesalahannya. Ayah, aku telah membocorkan rahasia mata air Tondano kepada Raja Monco. Aku tidak sengaja, seru Luminah panik. Kepala ada terkejut, wajahnya pucat. Ia tahu ramalan nenek moyang akan segera menjadi kenyataan. Luminah, kau telah melanggar janji terberat suku kita. Sekarang, kita hanya bisa berdoa, kata ayahnya dengan suara bergetar. Tepat pada saat itu, bumi mulai bergetar hebat. Gempa bumi melanda lembah Tondano. Di puncak Kawengaan, Raja Monco dan pasukannya terus menggali, membuat mata air itu semakin melebar tak terkendali. Air yang semula mengalir perlahan, kini menyembur dengan kekuatan yang dahsyat. Disusul suara gemuruh dari perut bumi. Gempa itu menyebabkan longsor. Lubang mata air membesar, dan air mulai meluap.
mengalir deras ke arah lembah. Para penduduk Toudano panik, mereka berusaha menyelamatkan diri. Tetapi air datang terlalu cepat. Kepala adat memimpin evakuasi. Ia berteriak, "Naik ke bukit, tinggalkan desa. Air telah datang." Luminah, dengan rasa bersalah yang tak tertahankan, ikut berlari bersama penduduk lainnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat air bah sudah menelan rumah-rumah, sawah, dan hutan. Air itu terus meluas, mengisi seluruh cekungan lembah dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu semalam, lembah Tondano yang makmur lenyap ditelan air. Di tempat yang dulunya berdiri rumah-rumah dan pasar, kini terhampar hamparan air yang luas dan biru. Raja Moncol dan pasukannya yang berada di puncak berhasil menyelamatkan diri dari longsor. Tetapi, mereka melihat ke bawah dan hanya menemukan sebuah danau raksasa yang terbentuk karena keserakahan mereka. Raja Moncol sangat menyesal. Niatnya untuk memiliki sumber air justru menghancurkan seluruh desa yang menyediakannya. Ia tahu, murka alam bukanlah omong kosong. Itu adalah hasil dari pengkhianatan terhadap kepercayaan dan keserakahan manusia. Penduduk Toudano yang selamat mengungsi di perbukitan sekitar danau. Mereka menatap danau itu dengan campuran kesedihan dan rasa hormat yang mendalam. Danau itu diberi nama Danau Tondano sebagai pengingat abadi akan nama suku mereka yang tenggelam. Danau Tondano mengajarkan penduduk yang tersisa tentang pentingnya menjaga rahasia dan amanah. Mereka juga belajar bahwa gosip atau kebocoran informasi bisa mendatangkan bencana yang jauh lebih besar daripada perang. Bagi Luminah, hukuman terbesar bukanlah kehilangan desa, melainkan rasa bersalah yang menghantuinya seumur hidup. Ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk menjaga tepi danau, menjadi penjaga setia alam yang pernah ia lukai. Luminah tidak pernah lagi berbicara hal yang tidak perlu. Ia menjadi pendengar yang baik dan sangat hati-hati dalam memilih kata-kata. Raja Moncol kembali ke desanya, membawa pelajaran pahit tentang keserakahan yang menghancurkan. Ia mengembalikan air yang tersisa ke desa-desa lain dan memerintah dengan lebih adil dan bijaksana. Masyarakat Toudano yang baru kini hidup dari hasil danau, ikan, dan hasil kerajinan tangan. Mereka tidak pernah melupakan pelajaran dari bencana itu. Air adalah kehidupan, dan janji adalah kehormatan. Legenda Danau Tondano adalah peringatan keras bagi kita semua. Kisah ini mengajarkan bahwa perkataan kita memiliki kekuatan yang luar biasa, baik untuk membangun maupun menghancurkan. Kita harus belajar dari Luminah untuk mengendalikan lidah dan menyimpan rahasia dengan baik. Kita juga harus belajar dari Raja Moncol bahwa keserakahan selalu berakhir dengan kerugian besar, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Danau Tondano yang indah kini menjadi simbol ketenangan di Sulawesi Utara. Namun, di bawah permukaannya, tersembunyi sebuah kisah pilu tentang harga sebuah gosip. Kisah ini mengajarkan moral yang sangat mendasar. Amanah harus dijaga lebih berharga daripada emas. Keindahan alam seringkali disertai dengan pantangan yang harus dihormati. Pantangan itu ada bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan hidup. Jika kita melanggar kepercayaan alam, alam akan memberikan respons yang setimpal. Danau Tondano yang luas menjadi saksi bisu bahwa sekali kata terucap dan janji terhianati, dampaknya akan abadi. Pelajaran ini relevan di era modern ini, di mana informasi dan gosip menyebar lebih cepat daripada api. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita bagikan dan apa yang kita simpan. Jadilah seperti kepala adat yang bijaksana, yang selalu mengutamakan keseimbangan dan ketenangan. Jangan biarkan keinginan sesaat untuk menjadi pusat perhatian menghancurkan kebahagiaan banyak orang. Kehidupan yang damai adalah hasil dari disiplin diri dalam berbicara. Mari kita hargai air yang kita minum dan janji yang kita ucapkan. Sulawesi Utara memberikan kita legenda yang tak hanya indah, tetapi juga penuh makna. Setiap riak di Danau Tondano seolah berbisik, mengingatkan kita pada kesalahan Luminah dan keserakahan Raja Moncol. Kecerobohan satu orang bisa berdampak pada kerugian satu generasi. Danau Tondano adalah harta karun budaya, mengajarkan kita untuk menghormati adat dan tradisi leluhur. Cerita ini mengajarkan bahwa asal mula suatu tempat seringkali dipenuhi dengan air mata dan pelajaran moral. Ini adalah bukti bahwa kepercayaan adalah pondasi terkuat sebuah masyarakat. Masyarakat Tondano baru hidup dengan prinsip bicara seperlunya, diam lebih baik. Mereka tidak ingin lagi mengulangi kesalahan masa lalu yang menyebabkan malapetaka. Marilah kita ambil hikmah dari kisah ini dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jaga perkataan, jaga janji, dan hormati alam yang telah memberikan kita kehidupan. Inilah legenda yang membentuk Danau Tondano, sebuah pelajaran abadi dari Sulawesi Utara.
pelajaran tentang amanah dan kekuatan yang tersembunyi di balik sebuah rahasia. Jika kamu menikmati kisah asal mula Danau Tondano ini, legenda dari Sulawesi Utara, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel Dunia Sastra Anak untuk cerita-cerita yang mencerahkan setiap hari. Sampai jumpa di kisah Nusantara berikutnya.